Halo guys, selamat datang kembali di channel Reno Reaction. Hari ini tentu saja kita akan membahas polemik-polemik yang media sosial berikan kepada kita semua, yang media sosial sajikan kepada kita semua gitu ya. Kita tentu saja akan mereaksi beberapa video terupdate terbaru gitu. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja ke videonya. Betul, Mas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan, nek aku ora aku banget. Nggak usah, ikhlas saja. Jadi diri kita sendiri. Nggak usah gaya. Halo guys. Oke, di sini tertulis Gubernur Jateng sindir pejabat yang suka ngonten, sindir KDM kah? Ya kalau dipikir-pikir, gubernur mana lagi? Maksud saya pejabat mana lagi gitu kan? Pemimpin mana lagi yang suka ngonten selain Kang Deddy Mulyadi? Ya mungkin banyak. Cuman kan yang lagi tenar sekarang, yang lagi viral sekarang gitu kan, yang sedang dikenal banyak orang gitu kan, yang penontonnya itu tentu saja berjuta-juta gitu. Siapa lagi kalau bukan Kang Deddy Mulyadi gitu? Ya ini sebuah sindiran untuk Kang Deddy Mulyadi dari Gubernur Jateng bahwa apa namanya Kang Deddy Mulyadi itu disebut sebagai gubernur konten, padahal kemarin apa namanya sudah ada gitu ya julukan gubernur konten ini. Ternyata saya kira sudah padam gitu, sudah nggak ada lagi orang ngebahas tentang gubernur konten. Ternyata masih ada gitu yang menyindir kalau Kang Deddy Mulyadi ini gubernur konten gitu. Mari kita simak video selanjutnya guys. Pernyataan Gubernur Jawa Tengah dengan kapasitas beliau sebagai orang nomor satu di Jawa Tengah sangat memalukan. Tapi anehnya pernyataannya disangkal oleh warganya sendiri. Dari sekian banyak warganya yang menyangkal, saya hanya menampilkan sedikit aja. Kita lihat ya. Halo guys. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan, nek aku ora aku banget. Sehingga saya pernah dengar Mbah Yai saya pada saat kampanye itu nyampaikan, Jawa Tengah itu jangan kamu pakai uang, pakai kekuasaan, pakai birokrasi. Sentuhlah tangannya masyarakat kita ini dengan senyuman dan rangkulan yang membuat mereka bersemangat untuk hidup. Itu sudah bahagia dia. Jadi kita jadi pejabat ojo gelang-geleng gila-gilu. Pakai pengawalan tuh medun ke mobil dibukain, medun dikalungi bunga, acara diresmikan, disuyo-suyo. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Pakai media kok Mas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan, nek aku ora aku banget. Nggak usah, ikhlas saja. Jadi diri kita sendiri. Nggak usah gaya. Halo guys. Kowe golek ceblok lara wis to. Normal aja. Begitu dikritik di medianya sibuk jawab. Akhirnya apa? Sikapnya diubah-ubah. Mangan teratur ngomong karena apa? Shooting. Apa enak urip ngono kuwi? Sehingga Anda akan tahu kemiskinan. Apa parameternya kesinian? Pemerintah pusat sudah menggariskan, Kemensos menggariskan semuanya datanya ada BPS. Matur suwun, Bu. Aku asli Kroya. Duh, gubernure ngisin-ngisini. Saya orang Jateng baru lihat, oh ini toh bapak gubernur kita. Aku orang Jateng nggak kenal gubernurnya, nggak tahu kerjanya juga. Jangan banyak yang amburadul juga. Itu gubernurku bos. Aku juga masih bingung, Pak Lutfi kerja apa. Justru warga Jateng memohon bantuan kepada KDM ke Lembur Pakuan. Banyak di sini warga Jawa Tengah. Yang sabar ya saudaraku, tahan amarah. Pak Gubernur sedang berbicara. Saya malah taunya Pak KDM, Bapak Aing. Saya warga Jateng belum tahu Gubernur Jateng. Aku warga Jawa Tengah suka KDM.
Saya juga kecewa warga Jateng setelah dilantik tenggelam entah kemana. Waktu kampanye hampir tiap minggu muncul. Aku warga Jateng sampai sekarang nggak tahu apa kerjanya Pak Gubernur. Saya malu sebagai warga Cilacap, Jateng. Aku malah baru lihat nih orang bahwa dia adalah Gubernur Jateng. Kalau ketemu di jalan nggak bakalan kenal, tapi dengan KDM dari jauh pun insya Allah langsung paham aku. Tuh guys. Jadi apa namanya? Beliau ini menyindir Kang Deddy Mulyadi, kinerja Kang Deddy Mulyadi yang dimediakan gitu kan, yang diupload ke sosial media gitu di dalam video unggahan TikTok atau YouTube ofisialnya gitu kan. Yang sebetulnya seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya bahwa Kang Deddy Mulyadi ini hanya ingin mendokumentasi gitu kan. Apa namanya? Momen-momen tersebut, momen-momen Kang Deddy Mulyadi bersama rakyatnya yang dicintai gitu kan, sambil bekerja juga dan hasilnya ada gitu, bukan cuma sekedar buat konten doang kerjanya gitu. Kalau gubernur konten ya pasti dia bekerja dikontenin, udah selesai konten kerjaannya nggak diselesain. Nah itu baru namanya gubernur konten. Gubernur menggunakan jabatan untuk konten kreator dia sebagai mendapatkan AdSense, lalu mendapatkan uang gitu ya. Kang Deddy Mulyadi tidak seperti itu gitu kan. Justru Kang Deddy Mulyadi mengunggah di sosial media itu supaya rakyat itu bisa tahu kerjanya itu seperti apa. Di sini kan banyak pernyataan dari komentar-komentar netizen gitu kan, yang mengaku sebagai orang Jawa Tengah itu banyak yang bertanya kerjanya Pak Gubernur Jawa Tengah itu apa gitu. Bahkan sampai ada yang baru kenal gitu kan, malah lebih kenal ke KDM gitu kan. Ya karena KDM lebih banyak dikenal dengan kinerjanya yang bagus gitu kan, ditambah kebijakan-kebijakannya yang sangat pro rakyat gitu kan. Itu membuat warga Jabar senang, bahkan sampai luar Jawa Barat. Ini kan sudah terbukti gitu kan bahwa orang luar Jawa Barat pun suka gitu dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Oke, mari kita simak video selanjutnya guys. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, ada sebuah sindiran yang datang dari Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ahmad Lutfi. Dalam rakor penanggulan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ahmad Lutfi melontarkan sebuah sindiran di depan para bupati seprovinsi Jawa Tengah. Dan saya secara pribadi menduga kuat bahwa sindiran tersebut ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Sekali lagi, diduga kuat bahwa sindiran yang dilontarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ahmad Lutfi ini ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Apa kira-kira sindirannya? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita menyimak terlebih dahulu cuplikan pidato dari Gubernur Jawa Tengah dalam rakor penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Dengan melaku-melaku neng kampungmu dewe-dewe para wakil, kalau nggak percaya. Jalan aja ke kampung-kampung itu. Nanti akan tahu apa sih sebenarnya definisi miskin ekstrim P1, P2, P3 Bupati Karanganyar ngantuk. Ayo minum dulu. Nggak asik. Ayo Pak, kasihkan kopi beliau ini biar nggak ngantuk. Resikonya, lek lungguh karo ngomong, enak ngomong. Lek lungguh ngantuk, betul kan? Nah, minum kopi dulu. Untung nek gak neng Polda, nek Polda di belakang, cuci muka, maju lagi. Begitu masuk, ngantuk meneh. Guyon, sorry. Aku mau ngomong. Jalan aja ke sana, Pak. Memang one gate system data BPS ya, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Gus Yassin tadi,
Jenengan parameternya miskin, jenengan melakukan itu akan ketahuan. Mau dana berapapun gak akan mencukupi. Sehingga saya pernah dengar Mbah Yai saya pada saat kampanye itu nyampaikan, Jawa Tengah itu jangan kamu pakai uang, pakai kekuasaan, pakai birokrasi. Sentuhlah tangannya masyarakat kita ini dengan senyuman dan rangkulan yang membuat mereka bersemangat untuk hidup. Itu sudah bahagia dia. Jadi kita jadi pejabat ojo gelang-geleng gila-gilu, pakai pengawalan tuh medun ke mobil dibukain, medun dikalungi bunga, acara diresmikan, disuyo-suyo. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Pakai media mas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan. Nek aku banget. Nah guys, jadi salah satu YouTuber yaitu dengan nama channel Orang Timur TV ya. Salam untuk Orang Timur TV, untuk abangnya, salam akal sehat. Di sini saya izin bereaksi video abang ya. Jadi untuk pernyataan abang bilang diduga kuat sindiran ini teruntuk Kang Deddy Mulyadi ya. Seperti yang saya bilang barusan bahwa memang betul gitu. Ya kan siapa lagi gitu kan pejabat yang mengontenkan pekerjaannya gitu. Lagi pula konten Kang Deddy Mulyadi itu kan sambil bekerja dan kerjanya itu ada hasilnya. Jadi tidak usah disindir-sindir begitulah. Toh kerjanya juga sampai selesai gitu, bukan cuma sekedar buat konten doang. Jadi diduga kuat untuk Kang Deddy Mulyadi, saya juga menduga kuat seperti itu ya, Bang ya. Kang Deddy Mulyadi ini bukan hanya gubernur konten, tapi gubernur yang sangat cinta rakyat. Beliau mengkontenkan kerjanya itu sebagai tanda dokumentasi dan sebagai tanda cintanya kepada masyarakat gitu. Kok bisa gitu bersangkut paut dengan cinta masyarakat, karena supaya masyarakat itu tahu pekerjaan Kang Deddy Mulyadi seperti apa, yang dikerjaannya ini seperti apa, sehingga masyarakat bisa menilai, bisa mengkritik juga pekerjaannya seperti apa gitu kan. Ingat, mengkritik bukan menyindir apalagi menyenggol. Ya. Saya pernah bilang bahwa mengkritik, menyindir itu beda gitu kan. Kalau mengkritik ya kritik kerjanya, bukan menyindir orangnya gitu. Mari kita simak video selanjutnya saja guys. Gubernur Jawa Tengah sentil KDM. Balik dicontohkan ya. Hari ini ketemu orang miskin, gak akan menyelesaikan masalah. Orang aku banget. Ikhlas jadi diri sendiri. Gak usah gaya. Cek Gubernur Jawa Tengah ya. Sementara masyarakat Jawa Tengahnya di blora viral. Pak Deddy jalannya rusak. Pejabatnya masukin ke barak saja Pak Deddy. Terus di Cilacap. Kan ironis ya. Gubernur ngaledek KDM. Sementara masyarakatnya minta tolong ke KDM. Berarti geus teu percaya ke gubernur sorangan. Berarti sudah nggak begitu percaya sama Bapak Pak Lutfi, masyarakatnya sampai bilang-bilang sama KDM. Ironis Pak Lutfi, kerja aja yang benar Pak Lutfi lah buat Jawa Tengah ya. Kan KDM juga nggak pernah nyentil Pak Lutfi. Padahal Pak Lutfi ngeluarin dana hibah buat ormas gede-gedean. Di Jawa Barat aja dibenahin, di Jawa Tengah mah dana hibah malah gede-gedean ke ormas. KDM ngonten dibilangnya teh birokrasi feodal. Zaman feodal mah belum ada yang ngonten atau Pak Gubernur Jawa Tengah. Piye iki? Aduh, liar. Betul yang dikatakan Bapak ini ya, bahwa di zaman birokrasi feodal itu, maksudnya feodal itu feodalisme gitu ya. Dan di zaman feodalisme itu belum ada yang konten, sedangkan Gubernur Jawa Tengah sendiri bilang bahwa Kang Deddy Mulyadi itu melakukan birokrasi feodal gitu, menggunakan media. Nah, zaman feodalisme itu belum ada media loh Pak gitu. Ada tapi kan sekedar berita-berita gitu kan, ya mungkin mentok-mentoknya dulu itu koran lah gitu. Media koran gitu, bukan konten yang di video seperti ini gitu kan, seperti Kang Deddy Mulyadi. Ya, yang diucapkan Bapak ini juga betul gitu ya. Kalau misalkan masyarakatnya sendiri meminta tolong kepada Kang Deddy Mulyadi, berarti masyarakat Jawa Tengah itu sudah tidak percaya lagi kepada gubernurnya gitu kan.
Seharusnya saran dari saya ya untuk Pak Gubernur Jawa Tengah, bangunlah kepercayaan kepada masyarakat gitu. Berikan ke masyarakat itu keyakinan bahwa Anda itu seorang pemimpin yang layak disebut pemimpin gitu. Kang Deddy Mulyadi sudah mewujudkan itu gitu kan. Bahkan sampai masyarakat Anda saja, masyarakat Jawa Tengah itu lebih mengakui Kang Deddy Mulyadi daripada beliau gitu, daripada Gubernur Jawa Tengah gitu kan. Mari kita simak video selanjutnya guys. Buat wargi Jabar dan seluruh warganet, mohon maaf ya kalau Kang Deddy jadi gubernur hanya bisa menyelesaikan setiap hari satu masalah. Tapi nggak apa-apa kan, daripada Kang Deddy jadi gubernur nggak mengerti masalah. Semoga semuanya sehat, bahagia selalu. Salam dari saya. Tuh, dengerin guys. Walaupun Kang Deddy Mulyadi ini bekerja dan hanya bisa menyelesaikan satu masalah setiap harinya, setidaknya ada masalah yang diselesaikan gitu daripada menjadi pemimpin yang tidak mengerti masalah gitu kan. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah itu berpidato di acara untuk berupaya menurunkan kemiskinan lah ya. Apa tadi nama pidato rapatnya tadi itu ya, lupa saya. Ya intinya kan tentang kemiskinan gitulah ya. Seharusnya kan Gubernur Jawa Tengah ini membicarakan tentang kemiskinan. Memang tadi juga membicarakan tentang kemiskinan gitu kan. Tapi kalau lebih banyak bercanda dan malah menyindir Kang Deddy Mulyadi. Dan tanggapan Kang Deddy Mulyadi di sini bahwa ya Kang Deddy Mulyadi meminta maaf kepada warga Jabar kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi ini hanya bisa menyelesaikan satu masalah di setiap harinya daripada tidak mengerti masalah gitu. Nah, itu ya bisa termasuk, kalau menurut saya ya kayaknya Kang Deddy Mulyadi juga menuju kepada Gubernur Jawa Tengah, tapi saya tidak tahu ya ini menuju kepada Gubernur Jawa Tengah atau seluruh pemimpin. Ya pada intinya Kang Deddy Mulyadi tidak menyebutkan gubernur mana, pejabat mana gitu kan, pemimpin mana, dan tidak menyebutkan spesifikasinya juga. Yang berarti bukan hanya ke Gubernur Jawa Tengah saja, ke semua pejabat. Jadi dengarkan apa kata Kang Deddy Mulyadi ya guys ya, kepada pejabat-pejabat ya. Lebih baik menyelesaikan satu masalah daripada tidak mengerti masalah sama sekali. Oke, mari kita simak video selanjutnya guys. Apabila Gubernur Jawa Barat tidak menjalankan tugas dan fungsinya, maka DPRD yang mengingatkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jangan harapkan DPRD bagi-bagi duit, jangan harapkan DPRD bagi-bagi tanah, jangan harapkan DPRD membongkar-bongkar bangunan, karena itu semua adalah kerja eksekutif, kerjanya Gubernur Jawa Barat. Dan rakyat Jawa Barat berharap besar kepada Gubernur Jawa Barat. Sampai jalan desa dikontenkan. Pak Deddy, iya Pak, jalannya korek. Jalan desa. Anak nakal dikontenkan, semua berharap. Ini komisi 3. Parah ini anggota DPRD nih. Pengawasannya catur. Waduh, saya DPRD aja kotor banget tuh, Pak. Bapak DPRD catur itu. Lihat tuh, anggota DPRD kabupaten tuh. Oh, catur. Aduh. Ngisi waktu gimana? Turun dong, Pak, ke bawah. Kamu lagi ketua komisi parah nih. Oh. Aduh. Turun atuh ke bawah. Kacau ini. Masa anggota DPRD main catur? Turun dong ke bawah, keliling lihat program-program berjalan enggak, mitra kerjanya sesuai enggak. Waduh, rugi kita nih rakyat gajinya, yang anggota DPR-nya catur aja kerjanya. Wah. Yang ini mah ngisi waktu luang aja. Waktu luang gimana? Enggak ada waktu luang kalau dimanfaatin. Ya, kita sudah melakukan pengawasan. Kunjungan palingnya DPRD enak. Kunjungan. Turun dong, Bos. Ke bawah. Turun. Nah, guys. Jadi di video yang barusan kita tonton ini bahwa oknum DPRD ada yang bilang bahwa kerjanya DPRD itu untuk mengingatkan Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Intinya DPRD itu tugasnya hanya untuk memberikan mendengarkan suara rakyat lalu menyampaikan suara rakyat tersebut kepada gubernur. Tapi nyatanya Kang Deddy Mulyadi di sini sebagai gubernur melihat kinerja oknum DPRD ini malah main catur gitu di kantor gitu kan. Terus alasannya itu untuk mengisi luang waktu gitu kan. Padahal waktu itu kalau diisi dengan hal yang lebih bermanfaat itu bisa jadi lebih bagus lagi gitu kan, bukan malah main catur.
main catur itu malah membuang-buang waktu gitu kan. Kalau misalkan ada waktu untuk digunakan untuk main catur itu turun ke bawah dan melihat kinerja-kinerja di bawah itu kan bisa lebih bagus lagi daripada main catur di dalam kantor gitu. Oke, mari kita simak video selanjutnya saja ya guys. Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ya, gubernur konten, gubernur yang suka pencitraan, gubernur yang suka bongkar-bongkar bangunan ya. Mungkin itu kata-kata orang yang membenci Pak Deddy Mulyadi. Tapi menurut saya warga Jawa Tengah, saya sebagai driver ojek online, menurut saya kinerja Pak Deddy Mulyadi udah cukup bagus ya, udah cukup membantu masyarakat. Mau konten, mau pencitraan, mau bongkar-bongkar bangunan, selama itu untuk kepentingan masyarakat itu menurut saya nggak masalah ya, selama itu untuk kemajuan masyarakatnya. Saya selalu mendukung Pak Deddy Mulyadi, semoga kedepannya menjadi pemimpin yang lebih baik lagi, yang amanah, sehingga bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya, semoga sehat dan sukses selalu ya Pak Deddy Mulyadi. Oke guys, jadi ini pernyataan salah satu rakyat Jawa Tengah gitu kan tentang Kang Deddy Mulyadi, bahwa fansnya Kang Deddy Mulyadi gitu kan, orang yang suka dengan Kang Deddy Mulyadi itu ternyata bukan dari dalam Jawa Barat saja, bahkan orang luar Jawa Barat. Walaupun orang luar Jawa Barat tidak merasakan kinerjanya, tapi kenapa orang luar Jawa Barat bisa suka dengan Kang Deddy Mulyadi gitu kan, bisa mendukung Kang Deddy Mulyadi? Ya karena mereka itu percaya gitu kan, percaya dengan Kang Deddy Mulyadi bisa menjadi pemimpin yang hebat gitu, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah gitu kan. Nah, inilah gunanya konten, supaya orang luar Jawa Barat juga bisa melihat, bisa mencontoh pemimpin yang baik itu seperti apa, kerjanya di setiap gubernur yang berbeda dari daerah sendiri itu bagaimana gitu kan. Jadi orang-orang luar Jawa Barat tuh bisa mengetahui nih kalau misalkan pemimpin yang baik itu seperti apa gitu kan. Kalau misalkan gak dikontenin kan, bahkan selama ini kita belum pernah melihat pejabat-pejabat yang mengkontenkan kerjanya, sehingga kita tidak tahu. Bahkan banyak juga kan kalau misalkan ada seorang pejabat yang memulai buka suara di media sosial lalu videonya viral. Nah, di situ kan pasti banyak juga yang komen kalau ternyata ini tuh jabatannya ini, kerjanya seperti ini, tapi kok nggak pernah kelihatan. Nah, Kang Deddy Mulyadi berusaha membangun kepercayaan masyarakat, bukan untuk bukan untuk dinasti politik ya, bukan supaya Kang Deddy Mulyadi bisa terus bertahan di politik, tapi Kang Deddy Mulyadi ingin mewujudkan bahwa pekerjaannya sebagai gubernur itu benar-benar dilaksanakan untuk masyarakat gitu. Dan pernyataan dari Bapak driver ojek online ini, beliau berkata bahwa Kang Deddy Mulyadi ini sangat baik gitu kan, patut dicontoh gitu, pemimpin yang bagus gitu ya, dan beliau suka gitu dengan gaya Kang Deddy Mulyadi memimpin gitu ya, sama seperti saya Pak ya, saya juga suka gitu. Mari kita simak video selanjutnya saja guys. Pas udang sare ningali gubernur Jawa Tengah eta teh keur stand up komedi atau pidato gitu dah, jelema nu teu bisa digawe teh pansos senggol sana senggol sini gadag atuh si teh lain stand up komedi sih. Udah. Nah, kenapa si Wak Uceng ini ya, Wak Uceng Channel ini ya, seorang konten kreator TikTok gitu ya. Salam untuk Wak Uceng ya. Kenapa Wak Uceng ini bisa bilang itu pidato apa stand up comedy ya? Kita setelah menyimak video sindiran dari Gubernur Jawa Tengah itu, beliau saat berpidato sering banyak ketawanya gitu, banyak bercandanya gitu kan. Ya sebenarnya bagus gitu kan, bercanda itu bagus gitu kan, supaya hidup tuh tidak terlalu tegang gitu, tidak terlalu serius banget. Tapi kan kalau di acara yang serius gak boleh bercanda dong. Bercanda itu ada waktunya juga gitu kan, ada tempatnya juga. Kalau berpidato ya kita berpidato, boleh memasukkan sedikit unsur-unsur bercanda, tapi jangan terlalu kebanyakan gitu kan. Bahkan sindirannya terhadap pemimpin pejabat yang konten aja itu ditertawakan gitu kan, dijadikan bahan bercandaan gitu ya. Padahal menyindir itu kalau misalkan itu sebagai tanda kritikan ya, mengkritik saja, tidak harus bercanda gitu kan. Kalau misalkan mengkritiknya bercanda tidak serius ya berarti selama ini Anda juga bekerja tidak serius gitu, bercanda gitu. Oke lah, mari kita simak video selanjutnya saja guys. Ngapain coba? Gubernur sampai naik atap. Sampai naik atap nih, Kang Deddy Mulyadi sampai naik atap. Ngapain? Mau nyari jangkrik?
Itu Kang Deddy Mulyadi. Yang lain ada nggak? Nggak ada. Kang Deddy Mulyadi adalah memang contoh pejabat-pejabat yang memang mengerti kondisi-kondisi daripada masyarakat. Nggak salah itu Kang Deddy Mulyadi disayangi oleh warga, disayangi oleh masyarakat. Sehat terus ya Kang Deddy Mulyadi. Doa kami bersamamu, doa masyarakat Indonesia menyertaimu. Nah, inilah yang dimaksudkan Deddy Mulyadi, apa namanya, kita itu harus mengerti masalah gitu. Masalah apa ya? Masalah masyarakat gitu. Dan di video ini, di cuplikan video ini kita diperlihatkan Kang Deddy Mulyadi langsung turun dan ikut membantu masyarakatnya gitu. Nah, ini salah satu contoh yang baik juga untuk para pemimpin yang lain gitu. Kang Deddy Mulyadi bukan sok-sokan menjadi pemimpin yang paling hebat gitu, merasa pemimpin raja gitu kan, bisa seenaknya mengajari pemimpin yang lain. Bukan, justru Kang Deddy Mulyadi menurut saya belajar sambil mengajar juga. Maksudnya itu ya seperti pada banyak guru pada umumnya gitu kan. Yang namanya guru, yang namanya manusia itu ya tidak semua benar dan tidak semua salah gitu. Cuman kan Kang Deddy Mulyadi berusaha menjadi yang lebih baik dan berusaha juga memberikan contoh yang baik gitu. Oke guys, cukup segitu saja video kita kali ini. Ya, pesan saya dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menjadi pemimpin yang lebih baik itu tidak perlu menjatuhkan orang lain gitu ya. Kalau kita ingin terbang ke langit, kita tidak harus menginjak kepala orang lain gitu. Ibaratnya seperti itu. Wes, keren juga kata-kata saya. Kalau ingin terbang ke langit, jangan sampai menginjak kepala orang lain. Kan bisa naik pesawat. Ya, intinya kalau mau menyindir seseorang itu pastikan dulu diri kita lebih baik dari orang tersebut gitu. Introspeksi diri lah. Ya, cukup sekian saja video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Reno Reaction pamit undur diri. Dan untuk kita semua semoga diberikan kesehatan selalu, keselamatan selalu, dan untuk warga Bekasi ya, lagi-lagi saya ucapkan semoga diberikan ketabahan, kesabaran, dan kesehatan bagi warga Bekasi yang terkena penyakit kusta gitu. Dan penyakit-penyakit lainnya gitu. Dan semoga kita juga terhindar dari penyakit tersebut gitu. Intinya jaga pola makan, hidup sehat, sering olahraga, sering banyak gerak. Ya, saya Reno Reaction pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.